rekan-rekan. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melatih menurut versi saya, cara melatih anjing menurut versi saya. Jadi jikalau ada yang tidak berkenan atau kurang setuju dengan cara saya mohon maaf. Semua ini adalah versi saya dengan cara saya sendiri, biasa saya melatih ya seperti ini. Oke, kita langsung ke videonya. Halo, selamat pagi teman-teman dog lover semua. Perkenalkan, saya Cornelius Kurniawan Tapik dari unit K9 Direktorat Samapta Polda Kaltim, unit anjing pelacak. Di video kali ini saya akan mengenalkan beberapa alat yang biasa saya gunakan dalam melatih satwa anjing. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Anjing terdiri atas dua cara melatih. Yang pertama play drive, yang kedua foot drive. Kalau untuk play drive, biasa saya menggunakan bola. Play drive sendiri digunakan untuk anjing yang basicnya hobi untuk bermain, seperti Milo yang hobi dalam bermain bola. Terus yang kedua foot drive, biasa saya menggunakan sosis. Sosis sendiri biasanya untuk anjing yang berumur 4 sampai 5 bulan, papis lah. Biasanya papis, termasuk Milo saat masih papis saya gunakan sosis atau keju, bisa juga keju. Lalu alat yang berikutnya ada rantai. Setelah rantai ada rantai jenis rantai duri, biasa kita sebut prong. Lalu yang berikutnya ada tali tuntun. Tali tuntun. Nanti fungsi-fungsi kegunaan rantai ini, rantai duri, tali tuntun, akan saya jelaskan menggunakan satwa Milo. Yang berikutnya ada tali panjang. Fungsinya untuk nanti saya jelaskan di prakteknya langsung lah. Ini tali panjang, panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter. Lalu berikutnya ada e-cooler. E-cooler ini kalung yang memiliki daya strum atau daya listrik yang tidak terlalu besar. Biasanya digunakan untuk mengoreksi satwa saat satwa salah atau melakukan kesalahan saat berlatih. Mungkin kedengaran agak sedikit kejam ya karena menggunakan strum. Tapi strum dalam alat e-cooler ini sebenarnya nggak terlalu besar karena voltasenya pun bisa disesuaikan di sini di remote-nya. Lalu berikutnya ada hand protector. Hand protector sendiri biasanya saya gunakan untuk melatih satwa anjing dalam proteksi pawang atau tuannya. Ini sudah hancur, sering digunakan. Terus yang berikutnya saya ada harness. Harness ini biasanya saya gunakan saat latihan protektor. Biasanya saya kombinasikan, karena kalau pakai kalung leher takutnya si anjingnya sakit dan kapok, tidak mau menyerang saat latihan proteksi. Jadi pakai harness supaya lebih nyaman, lebih aman. Oke, contoh latihan menggunakan metode play drive atau menggunakan mainan. Nah, contohnya seperti ini. Sebelumnya kita seleksi satwanya yang mau mainan. Contohnya saat bola dipantulkan atau bola dimainkan begini, satwanya reaksi dalam artian mengikuti
pergerakan dari mainan ini sendiri. Seperti Milo yang sudah sangat hafal dengan bolanya. Come, build, sit, sit. Sit and Milo and good boy. One more good boy. Speak. Biasanya mainan sendiri digunakan saat satuannya telah berhasil melaksanakan perintah sebagai bentuk rewards atau hadiah. Contohnya saat come, sit. Saat dia berhasil melaksanakan perintah sit, kita beri hadiahnya. Oke, good boy. Good boy. Begitupun dengan foot drive. Caranya sama, hanya beda hadiahnya. Oke, saya contohkan. No. Sit, stay. Saya contohkan untuk foot drive. Sit, stay. Oke, sosis. Sit, stay. Saat dia berhasil melaksanakan perintah sit, beri rewards, hadiah berupa sosis. Bedanya hanya itu. Oke, good boy. Speak. Oke, good boy. Bedanya hanya itu. Lalu untuk berikutnya rantai. Ini rantai. Saya tidak pernah menggunakan kalung biasa. Saya selalu menggunakan rantai karena fungsi rantai ini sendiri bagus untuk mengoreksi anjing saat melakukan kesalahan. Contoh seperti yang digunakan Milo saat ini, rantainya sama. Rantainya sama. Posisi memasukkannya harus seperti ini ya, karena kita biasanya menuntun anjing itu kan di sebelah kiri. Jadi saat kita koreksi atau kita tarik, rantainya akan mengencang. Namun saat dia menurut, rantainya otomatis kendor. Jangan terbalik, karena kalau terbalik kita nuntunnya di kiri, saat tertarik dia tidak akan kendor. Kecuali kita nuntun anjingnya di kanan ya. Mungkin kita nuntun anjing di kiri. Baik, saat anjing melakukan kesalahan, kita bisa perintahkan, kita bisa koreksi dengan cara seperti ini. Biasanya kalau saya mengoreksi seperti no, come. Memang agak sedikit terlihat kasar ya. Sebenarnya bukan kasar. Kita berusaha untuk tegas kepada anjing, karena di alam liar pun anjing itu memiliki alfa atau pemimpin. Biasa pejantan dominan atau betina dominan. Dan kita harus menjadi pejantan dominan atau betina dominan. Dalam hal ini alfanya lah. Jadi si anjing bisa mendengarkan kita atau menuruti kita. Biasanya seperti ini. Kalau kombinasinya saya biasa seperti ini. Sit. Agak ditarik dikit. Begitu dia berhasil, kendorkan. Oke, pujian good boy. Pujiannya dilus. Bisa juga campur dengan sosis atau bola. Oke, Bill. Sit. Oke, good boy. Nah, lalu yang berikutnya, setelah ini rantai duri. Fungsinya sama. Rantai duri fungsinya sama ya. Untuk mengoreksi satwa juga. Hanya ini
biasa saya gunakan untuk anjing yang bertipikal anjing yang cukup keras kepala lah. Dalam hal ini susah diatur atau bagaimana. Jadi saya menggunakan ini supaya lebih terasa saat dikoreksi. Mungkin terlihat dia lebih kejam lagi, tapi ya begini caranya. Biasa kombinasi dengan tali tuntun. Sambil jalan tuh kan biasa ada anjing tuh kalau kita jalan narik-narik nggak mau nurut. Ya saya pastikan ini biasa. Kalau misalnya rantai biasa nggak mempan, saya pastikan ini. Dijamin intinya nggak bakalan, tapi nggak bisa selamanya, nggak boleh selamanya juga. Dalam artian pakai rantai duri terus. Ya sementara aja, setelah anjingnya sudah ngerti, sudah nurut, ya kita ganti kembali ke rantai ini, rantai biasa. Kuncinya cuma supaya dia sampai dia nurut aja gitu, nggak narik-narik. Lalu yang berikutnya tali panjang. Tali panjang. Oke. Kalau untuk tali panjang sendiri, biasa gunanya seperti ini. Ini tali panjang. Biasa saya pakai buat pelacakan juga sih, kalau di unit saya pakai buat pelacakan. Tapi kalau buat latihan juga bisa bagus. Oke. Nih, contohnya. Misalnya latihan lempar sama ambil bola. Sit. Nih, ujungnya ditahan. Bisa juga dilepas aja, nggak apa-apa juga. Cuma supaya dia mau mengembalikan. Saya lempar yang nggak terlalu jauh juga. Tek. Nah, biasanya anjingnya nggak mau mengembalikan tuh. Fungsi tali panjang itu buat ini. Nah, jadi kita nggak perlu lari kejar-kejar dia, tarik aja. Oke, good. Baik. Nah, buat narik dia setelah ngambil bola. Oke. Jadi kita nggak perlu kejar-kejaran sama anjingnya. Tek. Good boy. Good. Come. Come. Oke, good boy. Biasa kan nggak mau membalikan tuh. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang kedua biasa saya gunakan buat melatih anjing stay. Biasa kan nih gini nih. Suruh sit, stay nggak mau nih, stay nggak mau. Biasanya kan kayak gitu, kadang ikut maju. Biasanya saya kaitkan di pohon atau di tiang. Contoh nih, misalnya gini nih, ini tiang nih. Ini contoh simpelnya aja ya. Nih saya kaitkan di sini. Sit. Nah, saya suruh stay, kalinya saya tahan. Stay. Pas dia mau maju atau mendekat, biasanya kan anjing ikut kita tuh. Ini tali saya tahan, saya tarik. No. Sit. Nah, seperti itu contohnya. Jadi pas dia mau maju, belum saya perintahkan maju, dia sudah maju, saya tahan seperti tadi. Nah, setelah dia berhasil, saya kasih rewardnya seperti ini. Oke, good boy, take. Nah, talinya otomatis bakal mundur sendiri. Cukup dilepas. Tipenya seperti itu. Baik. Good boy. Sit. Stay. Terus alat yang berikutnya, stay. Cooler.
Fungsinya sama ya, buat mengoreksi kesalahan anjing atau buat mengoreksi anjing saat melakukan kesalahan. Nah, biasanya alat ini saya nyalakan dengan voltase, ini kan bisa tinggi nih voltasenya nih. Nah, biasanya saya nyalakan, biasanya kan bisa sampai tinggi tuh. Cuma saya biasa pakai di angka 19, 18, 16. Nah, caranya ya ini titik merah ini sama titik merah ini tinggal disambungkan sampai lampunya jadi hijau. Kalau sudah hijau berarti sudah aktif, tinggal dipakaikan ke satuannya. Fungsinya sama, buat mengoreksi. Biasanya ada 2 tombol yang biasa saya gunakan. Nah, tombol ini buat memberi pujian, dia bergetar, anjing akan terasa geli. Tombol yang ini biasa dia mengeluarkan strum. Tombol yang ini akan mengeluarkan strum. Biasanya anjing akan ya agak terasa sedikit kaget lah. Tidak juga terlalu sakit. Hanya saja alat ini tidak bisa digunakan terlalu sering, dikarenakan bisa kalau terlalu lama atau terlalu sering bisa berbahaya juga buat anjing sebenarnya. Tapi ya digunakan seperlunya aja. Seperti anjing yang sudah ibaratnya jinak, bagus menurutnya, enak aja ya tinggal dilatih menggunakan bola dengan tali rantai aja sih biasanya. Ini cuma buat anjing-anjing yang agak sedikit keras kepala lah. Nah, cara mematikannya pun sama, tinggal ditemukan gitu. Terus alat-alat berikutnya harness sama hand protector. Ini biasa saya gunakan buat agitasi anjing, untuk melatih anjing protek terhadap tuannya atau pawangnya. Ya mungkin di video-video YouTube yang lain sudah ada ya cara penggunaan kedua alat ini. Nanti saya praktekkan juga ke Milo. Oke, saya akan mencontohkan cara menggunakan hand protect dan harness. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Tapi berhubung Milo belum sementara seperti itu. Nanti kalau saat sudah terbiasa, dia bakal kuat menggigit. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya tentang alat-alat dan cara melatih anjing yang simpel. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat.